Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah, an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marratan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang selalu beristighfar maka tidak akan terjerumus kepada suatu dosa. Artinya tidak akan menjadi seseorang yang pendosa kalau selalu diiringi dengan istighfar atas perbuatan dosanya. Wa in ada fil yaumi sab'ina marratan, walaupun dalam sehari itu mengulangi sampai 70 kali. Itu tidak akan terjerumus menjadi orang yang berdosa kalau orang selalu beristighfar. Tapi yang jadi permasalahan, Pak, istighfar itu kan satu hidayah daripada Allah. Kita bisa melakukan istighfar itu karena pertolongan Allah. Makanya jangan mentang-mentang kan Allah Maha Pengampun. Ya udahlah, kan saya ulangin aja lah, tiap hari saya bermaksiat 70 kali misalnya. Nah, takut-takutnya nanti kita banyak bermaksiat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk beristighfar. Karena menggerakkan mulut untuk astagfirullahaladzim itu berat, Pak. Tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa, kecuali orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya di sini merupakan satu keutamaan daripada istighfar, bahwasanya barang siapa yang beristighfar maka tidak akan terjerumus di dalam satu tumpukan dosa. Ini saking pentingnya kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pada dasarnya kita semua ini adalah makhluk yang penuh dosa, hamba yang penuh dosa. Walaupun kita merasa nggak berdosa, tapi pada dasarnya kita itu banyak dosa. Cuman kadang-kadang kita nggak merasa. Nah, makanya di sini pentingnya kita menjaga daripada istighfar. Warwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innil atubu ilallahi ta'ala fil yawmi mi'atu marratan. Bahwasanya Rasulullah SAW juga sampaikan, sesungguhnya saya bertobat kepada Allah sehari semalam itu 100 kali. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalam itu 100 kali. Padahal Rasul ini sudah diampuni dosanya oleh Allah. Rasul adalah hamba Allah yang maksum, tapi masih beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala 100 kali setiap harinya.
Kita yang banyak dosa kadang-kadang enggan beristighfar kepada Allah. Makanya kita usahakan, Pak. Kita usahakan bagaimana kita selalu istiqomah di dalam beristighfar kepada Allah. Berapa kali? Ya sebanyak-banyaknya. Nabi saja yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, Nabi yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala masih istighfar 100 kali setiap hari. Apalagi kita yang kagak jelas. Kita yang masih nggak jelas. Dosa kita banyak. Kadang-kadang kita sholat, badan kita di masjid, tapi kadang-kadang pikiran kita di mana-mana. Maka hendaklah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak? Ya minimal kita 1000 dah. Minimal kita 1000 istighfar. Apa bisa? Bisa. Kalau niat. Ya kalau nggak niat sekali aja nggak bisa, Pak. Ya. Jadi kalau kita niat 1000 kali istighfar setiap hari, kita bisa. Apalagi ngitungnya kan gampang, sekarang ada tasbih. Ada juga tasbih digital, itu bisa mudah kita hitung. Yang penting yang pertama kita harus niat dulu. Niat istighfar kepada Allah, niat tobat kepada Allah. Kita merasakan bahwasanya kita itu banyak dosa. Kenapa? Karena jangan sampai kita sebagai hamba Allah dan kita merasa selalu benar. Kita merasa nggak punya dosa. Karena kalau orang sudah merasa nggak punya dosa, maka di situ orang akan melambatkan daripada yang namanya taubat. Atau bahkan tidak ada keinginan untuk taubat. Nah, kalau seseorang tidak ada keinginan untuk taubat, maka orang yang semacam ini jangan-jangan digolongkan dengan iblis oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diantaranya penyebab iblis ini celaka, yaitu dia itu tidak merasa kalau dirinya bersalah. Dan iblis ini tidak ada niat untuk bertobat. Inilah yang membuat iblis itu celaka. Dia nggak merasa bersalah. Perasaannya baik-baik saja. Makanya Pak, kalau kita sudah berhadapan dengan orang yang merasa nggak bersalah, ini urusannya panjang. Jadi kalau sudah berhadapan dengan orang yang merasa tidak bersalah, itu urusannya panjang. Kenapa? Karena nggak mengakui kesalahannya. Nah, sehingga kalau orang sudah tidak ada niat mengakui kesalahannya, maka tidak ada niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Contohnya iblis. Padahal iblis sudah terus terang menolak perintah Allah. Perintah apa? Suruh sujud kepada Adam. Artinya suruh hormat, bukan sujud menyembah, tapi sujudnya sujud tahiyatan. Tapi iblis menolak. Kenapa menolak? Iblis gengsi dengan alasan ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat tin. Kau ciptakan saya dari api ya Allah, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Berarti saya lebih baik daripada yang namanya Adam. Karena saya lebih baik daripada Adam, maka saya tidak mau sujud kepada Adam. Nah, itu adalah penolakan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di saat iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, maka iblis ini tergolong orang yang sombong. Makanya orang sombong ini, Pak, yang sudah di dalam surga saja dikeluarin, apalagi yang belum masuk surga. Coba bayangkan. Yang sudah di dalam surga sombong dikeluarin, apalagi yang belum masuk surga. Nah, makanya iblis ini punya dendam kesumat kalau bahasa kita. Sehingga udah janjinya pokoknya semua anak Adam saya gelincirkan semuanya ke dalam neraka. Makanya besok kalau masuk neraka, maka orang-orang itu protes pada iblis. Wah iblis, ini kan gara-gara kamu saya masuk neraka. Apa jawab iblis? Fala talumuni walumu anfusakum. Kalian jangan menyalahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Inna wa'dal haqqun.
Sesungguhnya janji Allah itu hak pasti. Dan janji saya ngibul, bahasa iblis. Tapi kenapa kau ingkar kepada janji saya dan kau tidak mau ikut janji Allah? Artinya kau ingkar kepada janji Allah dan kau ikut saya, kata iblis. Lah sekarang kamu di neraka, saya juga di neraka. Saya nggak bisa nolong kamu dan kamu pun nggak bisa nolong saya. Ya udah, kalau gitu sama-sama saja kita rasain bagaimana pedihnya api neraka. Itulah jawaban iblis saat besok diprotes oleh orang-orang yang bareng-bareng masuk neraka bersama iblis laknatullah alaih. Jadi orang-orang yang tidak mau bertobat atau enggan bertobat ini takut-takut digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iblis laknatullah alaih yang tidak ada niat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak merasa bersalah, ya kan? Makanya saya ulangi lagi, kalau sudah berhadapan dengan orang yang tidak merasa bersalah, mendingan kita diam, Pak. Begini kan kita nggak usah ngelawan. Kenapa? Bahasanya yang waras ngalah. Kenapa? Nggak ada ujungnya itu kan? Yaitu tadi iblis tadi karena nggak merasa bersalah maka tidak ada niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha annahu qala. Ini Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, kuntu idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an nafa'ani Allahu bihi ma syaa Allah. Kata Sayyidina Ali, apabila saya mendengar sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu itu saya manfaatkan benar-benar. Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan sehingga apa yang saya dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya ambil manfaat benar-benar. Artinya apa? Artinya yang didengar langsung diamalkan di dalam kehidupannya. Artinya apa? Yang didengar dipraktekkan dalam kehidupannya. Bukan istilahnya masuk kuping kanan keluar kuping kiri kagak berhenti sama sekali, bukan. Tapi yang didengar dari Rasulullah SAW bagaimana wujud dalam kehidupan. Itu Sayyidina Ali. Segala sesuatu yang didengar dari Rasul langsung dipraktekkan dalam kehidupan. Wa idza hadatsani ghairu halaftuhu. Dan apabila saya mendengar daripada selain Rasul, kata Sayyidina Ali, halaftuhu, maka saya sumpah dulu dia. Misalnya ada sahabatnya bercerita mengatakan bahwasanya ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disumpah dulu oleh Sayyidina Ali. Benar enggak kira-kira ini? Jadi enggak langsung mengambil begitu saja walaupun daripada temannya sendiri, tapi disumpah benar enggak kalau ini daripada Rasul. Kalau sudah disumpah, fa in halafa sadaqtuhu, kalau sudah disumpah dan dia mengakui bahwasanya benar daripada Rasul, dia berani bersumpah, baru Sayyidina Ali ini membenarkan bahwasanya itu datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saking kehati-hatian daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwasanya kalau mendengarkan sesuatu bukan daripada Rasulullah maka orang itu disumpah dulu sampai memastikan bahwasanya itu datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah nyata datang dari Rasul maka diamalkan dalam kehidupan. Maka di sini Pak, kalau kita mau nyontoh Sayyidina Ali, apa yang kita dengar kita belajar praktekkan dalam kehidupan kita. Ini kalau kita nyontoh Sayyidina Ali. Kalau dulu Sayyidina Ali langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sekarang Nabi sudah enggak ada. Lalu siapa pewaris para nabi? Pewaris Nabi yaitu para ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Yang menyampaikan ilmu kenabian adalah ulama. Lah makanya kita ke majelis taklim jangan sampai pulangnya nanti ibaratnya tangan kosong.
Artinya apa? Artinya pulang daripada majelis taklim nggak bawa oleh-oleh apa-apa. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya ya pesan daripada Allah dan pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada anak, sampaikan kepada istri, sampaikan kepada keluarga yang lain. Agar apa? Agar pesan Allah dan Rasulullah sampai kepada mereka. Nah setelah sampai, bagaimana kita amalkan? Karena yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, kadang-kadang ngaji bertahun-tahun Pak, dari muda sampai tua ngaji melulu itu, jauh-jauh lagi ngajinya. Tapi kadang-kadang minum saja masih tangan kiri loh, coba bayangkan. Berarti ini ada sesuatu yang salah nih. Jadi ngajinya dari muda sampai tua kemana-mana, tapi minum masih tangan kiri. Buang air kecil pun masih berdiri kadang-kadang. Berarti kan ada yang salah di sini. Nah, maka disinilah pentingnya apa yang kita dapatkan daripada majelis taklim, kita belajar niat mengamalkan dan juga niat menyampaikan. Sehingga kalau kita ada niat mengamalkan, maka akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan. Apabila kita punya niat untuk menyampaikan, maka Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk menyampaikan. Tapi di saat kita pergi ke majelis taklim, kita nggak ada niat mengamalkan dan juga tidak ada niat menyampaikan, walaupun banyak ilmu yang kita dapatkan, ibaratnya masuk kuping kanan dan keluarnya kuping kiri, tidak akan pernah wujud dalam perbuatan sehari-hari. Disinilah pentingnya kita niat mengamalkan dan kita niat menyampaikan setiap ilmu yang kita dapat. Sehingga apa? Sehingga nanti ilmu itu akan menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Lah ilmu yang bermanfaat adalah merupakan satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya sampai kapan? Sampai akhirnya hari kiamat kelak. Ini jadi intinya Pak, bagaimana kita sebagai orang Islam jangan pasif. Kita harus aktif. Artinya kita harus bergerak juga menggerakkan. Supaya apa? Supaya ilmu kita bergerak juga. Supaya ilmu kita jalan. Karena di Jakarta banyak majelis taklim. Bahkan kalau kita mau tiap malam majelis taklim ada, cuman tergantung kita mau apa enggak. Dan di saat kita duduk majelis taklim, kita niat mengamalkan atau enggak? Kalau kita niat mengamalkan, kita niat menyampaikan, maka itu pula yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga apapun yang kita dapat, kita diberikan kekuatan mengamalkan dan kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dari apa yang sudah kita dapatkan. Wa hadatsani Abu Bakar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yadhnumu dzamban fayatawadda'u fayusalli al-wudu'a wa yusalli rak'atain wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Bahwasanya kata Sayyidina Ali juga sampai kepadaku daripada Abu Bakar menyampaikan kepadaku, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidak ada seorang hamba di mana hamba itu berbuat dosa, setelah berbuat dosa kemudian berwudu, fayusul wudu, memperbaiki wudunya. Jadi seorang hamba berbuat dosa, setelah berbuat dosa berwudu, di dalam wudu memperbaiki wudunya, ya. Jadi bukan hanya sekedar wudu, tapi fayusil wudu, memperbaiki wudunya. Ya. Makanya bagaimana cara kita memperbaiki wudu? Maka disitulah pentingnya kita belajar daripada yang namanya fikih wudu. Bagaimana wudu ini dicontohkan Rasulullah SAW. Memperbaiki wudu ini ya termasuk semuanya. Sunnah-sunnah wudu diamalkan.
makruh-makruhnya wudu dijauhi. Termasuk wudu bagaimana menggunakan siwak sebelum wudu, itu sunnah juga. Tidak berlebihan dalam menggunakan air. Kenapa? Karena israf itu nggak boleh, Pak. Dalam wudu bahkan dalam hal yang lain israf nggak boleh. Apa israf? Israf adalah berlebihan. Di dalam menggunakan air nggak boleh berlebihan. Walaupun kita wudu di pantai sekalipun yang airnya banyak, di situ tetap kita harus tidak berlebihan dalam menggunakan air. Itu termasuk salah satu bentuk dari fayusil wudu, memperbaiki daripada wudu. Seperti di air keran, jangan mentang-mentang air banyak, jangan mentang-mentang gratis air, misalnya kan, lalu dibuka aja keran semua segede-gedenya, itu nggak boleh itu, Pak. Kan? Jadi bagaimana kita cara menghemat air sehemat-hematnya? Kalau misalnya kita buka keran kecil saja, setelah kita basuh muka, setelah basuh muka kan kita sunat mengusap meratakan. Di saat meratakan matiin itu keran. Kenapa? Karena kalau keran tidak matiin, selama kita mengusap daripada muka kita, berapa air yang terjatuh, dan itu adalah mubazir. Mubazir teman daripada setan. Kemudian kita membasuh daripada tangan. Perintahnya kan ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Jadi membasuh tangan sampai ke sikut. Ini perintahnya dalam fikih. Cuman kadang-kadang prakteknya itu dari sikut ke tangan. Keran dibuka langsung dikucurin gini saja. Lah kalau seperti itu bukan termasuk orang yang memperbaiki wudu. Kan? Bagaimana cara membasuh kaki? Bukan hanya cuman ya segini-gini aja misalnya, bukan. Sunnah di sela-sela. Itu semuanya termasuk daripada perbaikan wudu. Nah, makanya agar supaya kita paham bagaimana memperbaiki wudu, disitulah perlunya kita belajar daripada ilmu fikih. Cuman yang jadi masalah, Pak, kadang-kadang kalau kajian yang sifatnya khusus itu jarang peminatnya. Contoh kajian fikih jarang tuh minatnya. Ya kalau masih kajian umum misalnya acara maulid tabligh akbar itu banyak peminatnya. Kenapa? Karena masih sifatnya umum. Makanya wajar orang sudah ikut tabligh akbar kemana-mana, pengajian kemana-mana, tapi wudhunya masih kagak bener. Kenapa? Karena tidak mau duduk di majelis ilmu yang membahas khusus masalah bab wudhu. Ini banyak terjadi. Yang termasuk apa yang memperbaiki wudhu itu cara istinja kita harus perbaiki juga. Bagaimana atap buang air besar, buang air kecil kita perbaiki. Caranya istinja kita perbaiki. Kenapa? Karena itu semuanya berhubungan dengan memperbaiki daripada yang namanya wudhu. Lah makanya barang siapa yang berbuat dosa kemudian berwudhu, memperbaiki wudhunya, wa yusalli rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat, wa yastaghfirullah, dan beristighfar kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni daripada dosa-dosanya. Jadi orang habis berbuat dosa kemudian berwudu, memperbaiki wudunya dengan benar sesuai dengan syariat, kemudian sholat 2 rakaat, setelah 2 rakaat ini beristighfar kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Cuman yang jadi permasalahan kadang-kadang jarang orang yang mau seperti ini, Pak. Kan? Misalnya habis mabok. Habis mabok kita samperin, "Bapak sekarang wudu ya, sholat 2 rakaat." Ngambek kadang-kadang, Pak. Biasanya ngambek itu. Karena itu merupakan hidayah daripada Allah. Nah, makanya bagaimana kita ya ini
juga istiqomah dalam menjaga daripada yang namanya wudhu. Ini amalan sangat luar biasa. Bahkan menjaga wudhu ini termasuk amalan daripada Bilal radhiyallahu an. Suatu ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa amal Bilal sehingga saya sudah melihat terompamu dalam sorga? Apa kata Bilal? Kalau batal wudhu maka segera wudhu lagi dan sholat 2 rakaat semampunya. Dan sebenarnya amal yang semacam ini semuanya bisa, Pak. Orang kantor bisa, orang pedagang bisa, petani semuanya bisa. Yang nggak bisa siapa? Yang nggak bisa orang yang nggak punya niat, yang nggak ada niat bertobat kepada Allah, nggak ada niat meningkatkan ketaatan kepada Allah. Ini yang nggak bisa. Selagi orang masih ada niat meningkatkan ketaatan kepada Allah, maka hal yang semacam ini akan dengan mudah untuk dilaksanakan. Apalagi sudah di rumah, apalagi sudah pensiun, kan gampang banget tuh. Misalnya lagi duduk di kursi depan rumah, tiba-tiba buang angin, udah langsung saja ke kamar mandi tempat wudhu, langsung wudhu. Setelah wudhu sholat 2 rakaat, atau bahkan sholat semampunya. Mau 100 rakaat juga boleh. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 100 rakaat juga boleh. Ini amalan yang sangat luar biasa, yang dulu dilakukan oleh Bilal, yaitu menjaga daripada yang namanya wudhu, ya. Jadi setelah wudhu sholat, kemudian batal wudhu lagi, sholat batal wudhu lagi. Tapi kalau wudhu dan wudhu itu masih belum batal dan belum dipakai sholat, wudhu lagi itu makruh, Pak. Ya, jadi kita punya wudhu nih, habis wudhu kita nggak sholat 2 rakaat, dan kemudian wudhu kita tadi belum kita pakai untuk sholat, kemudian sebelum sholat kita wudhu lagi, itu jatuhnya makruh. Makanya kalau kita mau jaga wudhu, setelah wudhu kita melaksanakan sholat 2 rakaat semampu kita. Itu amalan yang sangat luar biasa. Dan itu tanda-tanda orang-orang soleh yang seperti itu, yang menjaga daripada wudhu, sehingga dalam keadaan apapun dia selalu suci daripada hadas besar dan suci daripada hadas kecil. Sehingga orang yang semacam ini, maka amalannya akan dijaga oleh Allah, istiqomahnya akan dijaga oleh Allah, bahkan semuanya akan dijaga oleh Allah. Dunia akhiratnya pun akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dijaga oleh Allah? Karena orang yang semacam ini selalu menjaga daripada yang namanya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepahaman kepada kita. Jadi di antara praktek kita mengamalkan ilmu, Pak, jadi yang sudah dikasih air kemudian sudah dilubangin, habiskan itu, Pak, tanggung jawab tuh, ya. Makanya saya sendiri kalau sekiranya nggak saya minum, nggak saya buka tuh gelas. Kalau sekiranya saya nggak mampu minum semuanya, saya minta cuma separuh. Kenapa? Karena sekali saya minum saya tanggung jawab. Kalau nggak seperti itu mubazir. Kalau mubazir itu menjadi saudara setan, teman setan. Kita ngaji tapi ternyata kita jadi temannya setan, laknatullah alaihi. Insyaallah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita mengamalkan dalam kehidupan kita, menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.